Bedanya apa? Kiyakizaka. Bedanya AKB sama apa tadi? Jadi Nobizaka. AKB itu istilahnya kalau foto-foto itu kan pasti bikini, buka-bukaan dan gitu-gitu. Apa sih itu? Iya, nggak tahu sih. Ini awal-awal ya, ini Iya. awal-awal. Terus kalau yang Nobizaka itu lebih syariah. Apa bukan syariah ya? Anggun. Anggun. Iya dong. Oh ya sih kalau gue lihat Iya. si roknya aja Iya, di bawah. panjang Nah. gitu kan. Ya kayak gitu. Kecuali kalau udah mulai fotobook sendiri-sendiri gitu. Kalau pencipta lagu tetap si siapa sih? Akimoto. Pencipta lagu tetap Akipi. Akipi. Tetap itu Oh, jadi iya. memang satu produser. Oh. Satu. Satu lagi apa sih? Kiyakizaka. Kiyakizaka gitu. Mm-mm. Itu juga satu di bawah manajemennya Akipi. Sama. Jadi AKB itu dibilang udah paling powerful ya. Iya. Akhirnya AKB mikir anjir lah, gue bikin ini aja lah, bikin rival lagi gitu. Nobizaka awalnya. Powerful dalam artian Udah megang. Udah megang banget Nah, skena nah. skena Skena idol, ya benar. udah megang nih. Nah. Terus akhirnya dibikin lagi tuh Nobizaka kan. Oke. Bikin Nobizaka. Terus ya udah akhirnya setelah tahun 2018 itu mereka udah istilahnya udah melebihi lah. Karena di Jepang itu kalau tiap tahun akhir tahun itu yang namanya Japan Record Award. Oke. Tiap tahun Japan Record Taisha itu. Jadi Buat? buat mengukuhkan kalau misalnya lu itu musisi yang paling oke di Jepang gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi AKB dapat Kayak awards gitu ya? Ya, Award yang yang- Emmy Award yang Indonesia. inilah istilahnya bukan Emmy Award sih, kayak istilahnya Grammy-nya Jepang. Iya, iya. Anjir, oke. Game-nya Berarti Jepang, Pak. Gurami dong. Gurami. 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 Ikan gurami. Oke. Terus Sempet ya. iya, pleset ya bikin. Terus habis itu ya udah, habis itu AKB pernah dapat satu. Dia waktu itu Iya. pas single Flying Get. Oh, nah. Oke. Ya, itu begini. Itu bukannya yang pas kelulusan Maeda ya? Iya, sebelumnya. Oh, Sebelumnya habis itu Nobizaka nih akhirnya 2017 dapat satu lagunya itu Influencer namanya. Oke. Dan ternyata tahun kedua dia double jadi Renzoku gitu dapat awardnya 2 kali. Jadi Oh. rekorditasenya 2 kali. Ah. Ya AKB cuma sekali dan 2 kali akhirnya Nah. Nobizaka main naik, AKB-nya makin turun sekarang gitu. Gue sih nggak tahu AKB-nya seturun kayak gimana. Tapi gue sesimpel ngelihat yang kafe AKB-nya udah nggak ada aja. Udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada. Dulu kan di situ ada AKB cafe AKB sama ada, Ada sama Gundam Gundam. apa Dulu udah gitu. nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Dulu udah nggak ada sekarang. Udah kan tuh akhirnya dia megang lagi nih. Iya. Ya udah, biasa kan. Ya, Bikin lagi. AKB kan, nah elah nih bisa dibikin lagi nih, akhirnya bikin lagi. Si Kiyakizaka. Kiyakizaka. Nah, Itu naik nggak? Itu dia pecahin rekor nggak yang ini? Yang ini dia belum dapat award, tapi Ah. begitu debut dia singlenya itu melebihi awal-awal si Nobizaka debut. Oh. Apa penjualan CD-nya gitu. Nah, udah tuh. Jadi Kiyakizaka itu cuma bertahan sampai berapa tahun ya? 2-3 tahun lah. Karena apa ya, kayak dianggap terlalu pressure gitu. Jadi senternya itu kayak menurut orang-orang yang fansnya itu dia nggak pernah senyum gitu karena terlalu di pressure gitu. Jadi Siapa sih? karena namanya Hirate Yurina, Hirate. Ini pemilihan center tuh beda. Pemilihan center kalau misalnya AKB kan ada yang Sosenkyo. Sosenkyo yang pilihan atau gitu, voted misalnya, ya. Kalau ini dari manajemen semua. Oh. Semua dari manajemen gitu. Ya tapi memang kultur idol Jepang itu memang kadang-kadang kalau misalnya lu perhatiin tuh memang ya menarik ya, ujung-ujungnya kapitalis sih. Ya emang gitu. Ya, kita ke video berikutnya dulu deh. Oke. Nggak ketolong, Pak. Aduh. Kenapa nih? Apa nih kira-kira? Ini Gresek. Cium-ciumin itu. Anjir. Iya, iya. Oke. Iya, ya. Oke. Ini kita harus hati-hati ngomongnya nih, oke? Ini apa? Ini karakter apa? Gue nggak ngeliat tadi. Nggak ngeliat tadi. Pokoknya apa? pokoknya Tapi kayaknya sih anime. anime ya. Oh, oke. Kalau ini emang udah apa ya dia? Istilahnya akut lah ya. Maksudnya Speechless. ya sesenang-senangnya. Gue dulu emang otaku ya istilahnya. Zaman SMA dulu bertiga. Definisi otaku tuh apa? Sebenarnya bukan ya. Gue salah ngomong ya. Maksudnya otaku itu sebenarnya adalah orang yang tahu Suka sesuatu- segala hal. suka dengan satu hal sampai ke dalam gitu. Jadi Oh, itu istilahnya otaku. Berarti misalnya kayak lu kamera gitu, gua kamera Kamera. otaku gitu, atau berarti bukan spesifik Jepang dong. enggak bukan. spesifik. Istilah Jepang aja. Bahasa Jepang lah, bahasa Jepang. Oh, gua kira lu suka anime, lu otaku ya. Nah, Gua itu kira kayak gitu. Heeh. Ternyata Orang bukan.
Ternyata bukan. Maksudnya kayak lu suka kereta, lu tahu kereta ini Desha Otaku. dari jalur mana apal. Nah itu lu Desha otaku kereta Desha gitu. Otaku. Itu filmnya Desha Otoko. Iya, Aduh. Ini apa? Toritetsu tau nggak Toritetsu? aku lupa. Toritetsu tuh yang suka ngambil foto. Iya. Terus kalau misalnya ada orang lewat tuh, Iya, wah. Iya. Udah di ujung-ujung sana. Di ujung-ujung. Nah, kayak gitu. Gue liat video yang apa yang di Kamakura tau nggak ya? Yang mana? Kamakura, kereta Kamakura. Oh, iya. Gua kan Enoden. Enoden. Nah. Terus kan lagi udah siap-siap gitu kan. Nah. Ada orang naik sepeda gini. Anjir. Aduh. Ya kalau kayak gini sih, kalau kayak gini sudah Kalau ini sih lebih ke arah perilaku sih. Udah Lu ke arah coba perilaku. Tangerang gimana di Tangerang? Tahu tuh menarik juga dipakai nih. Enggak, kalau di Tangerang sih Enggak, sebenarnya. dulu waktu itu katanya lu Apa? bertiga sama temen lu. Oh iya, dulu SMA nih. Eh. Gue dulu otaku nih. Mas Otaku apa dulu nih? Sorry. Istilahnya apa ya? Kalau ibu ya, harus sih. Ya. Senang anime banget lah. Ya. Oke, kita bedain dulu. Oke, Otaku sama wibu tuh bedanya apa? Oke, otaku itu yang orang yang mengetahui satu Satu hal. sampai dalam. Kalau wibu, Kalau wibu itu dia menjepangkan semua. Ya, betul. oh istilah wibu tuh itu. Iya, wibu itu Istilahnya itu. ngomong-ngomong sedikit-sedikit Jepang. Iya. Oh. Kayak ya itulah. Oke. Kata ada Izubu apa Nah. gitu. Cuma omongannya dicampur-campur lah. Maksudnya kayak Jepang banget gitu. Iya. Kayak apa ya kalau apa sih? Jaksel gitu tapi Jepang. Jepang. Ya, kayak gitu. Tapi lu tau gak kalau wibu itu sebenarnya ada istilah ini loh, istilah akademisnya. Anjir, Apa apa tuh? Japanophile. Japanophile. Japanophile, file. Ah, Ya, file, file. file itu ya. Nah. Jadi karena dulu kalau nggak sih tahun abad zaman Meiji atau apa gitu ada kayak bule yang ke Jepang, ya biasalah ke Jepang jatuh cinta, akhirnya dia mempelajari segalanya sampai akhirnya lebih Jepang daripada orang Jepang, namanya Japanophile, studi tentang Jepang. Kalau itu namanya, jadi dia kayak benar-benar akhirnya dia naturalize gitu segala macam. Nah itu jadi dari situ tuh asal tuh Japanophile itu istilah mempelajari sesuatu tentang Jepang sampai dalam gitu. Wibu ada kanjinya nggak sih? Itu bahasa Inggris itu, Kayak bahasa Inggris, itu bahasa Inggris. Oh, masa Itu Inggris? sebenarnya Wiyabu. Wiyabu itu orang itu yang bikin itu orang British tau gue, Oh iya. orang UK yang bikin. Jadi, Wibu. Wiyabu. Artinya apa kalau di Inggris? nah ini sebenarnya kalau yang gue baca itu sebenarnya istilahnya tuh bukan ada dua istilahnya, Wibu sama Wapanis. Wapanis, wannabe Japanese. Nggak disensor itu. この番組はアンパッドマッサー、トヨタ、ヒットリー、ロンテリアスポンサーの提供でお送りします。 Tapi akhirnya di Indonesia berubah menjadi buat ngatain orang sebenarnya kalau sekarang gitu. Jadi balik lagi Iya, yang bertiga tuh. bertiga itu. Bertiga SMA nih. Iya. Ya kelas 2 mulai itu. Kita berteman kayak deket banget bareng gitu kan. Sukanya mencari DVD anime di ITC. CBSD. Biasanya yang DVD gratis tuh 10, beli 10 Dapat dapat satu. satu kayak gitu kan. Iya. Nah, di situ ada toko DVD bajakan anime gitu. Oke. Oke, dari situ kita bertiga bareng terus kayak lah apa maksudnya Apa kali lah kan belum nih. Ini kayak ada merasa ada semacam PTSD gitu loh, tau gak sih kalau mau ngomong gitu. bermimpi bahwa kita bertiga akan bikin bioskop yang isinya anime semua. Ngaco deh. Sumpah. Tapi gue kayaknya ya mirip-mirip ya. Kayaknya gue mirip-mirip berperilaku seperti itu. Tapi bukan dalam hal anime, Ya. tapi hal musik. Musik, Misalnya kayak ya. gue pengen bikin di Jepangan nih gitu. Gimana kalau misalnya ada satu apa ya kayak satu pensi misalnya yang bawa lagu di Jepangan misalnya terutama Laruku misalnya. Gue ada mimpi kayak gitu juga. Iya, makanya tapi gue dulu hampir memang kayak parah tuh, bener-bener parah sih Pak. Maksudnya kayak apa sih cewek-cewek asli gitu. Sampai situ Pak dulu. Cewek-cewek asli dalam arti manusia gitu. Manusia. Oh. Gue mendingan sama si gitu, si Karakter waifu anime gitu, gitu. karakter anime gitu. Sampai lu beli bantal-bantalnya gitu. Batal sih enggak. Bantal singgah. Oh, berarti ada yang lain nih. Ada yang lain. Bukan. Bantal singgah. Enggak sampai bantal. Satu Dojin. Dojin. Satu, maksudnya ya komik-komik Oh, yang komik buatan kan, tapi gitu. yang isinya hentai gitu. Oh. Maksudnya nggak sampai beli bantal karena dulu bantal itu kan mahal banget, Dakimakura itu kan mahal. Oh, Dulu karena masih SMA nggak ada duit gitu, masih gitu-gitu jadi Gimana? lebih ke arah Emang di Indonesia ada yang jual? ada Ada toko aja, Pak. anime ada. Gonzo Dulu Iya, namanya. di Bandung. Gonzo atau iya Gonzo Bandung. Ada di kalau di Tangerang dulu di Karawaci ada. Oh, original tapi itu.
ada original, ada yang ya bikinan sendiri gitu. Apa namanya, kita bikin grup itu emang nggak mikirin nama sih, maksudnya nama itu nggak dipikir gitu. Jadi namanya Otaku Hentai. Literally itu ngomongnya otahe. Otahe. Dan kita bangga kayak gitu, dan kita punya Kohai 2. Kohai 2. Sumpah, Kohai 2. Oke. Coba mereka tuh Downline ya. downline. Nanyanya istilah kan kalau bisa, bang ada anime baru nggak? Ini nanya hentai bang. Ada hentai baru nggak? Oh kita ada di ITC mbak ini. Bagian sini, loker sini gitu. Jadi datang ke sono. Ada nih mbaknya yang jual kan. Mas, mbak ada. Udah gitu doang. Kode lah gitu. Jadi ada kotak tersendiri, keluar set gitu. Oh ini. Gitu. Oh nggak dijual di display. Enggak. Oh. Nggak dijual di display. Kalau gua dulu di Jakarta kayak gitu biasa langganan di Anime Machi dulu. Oh, anime Machi. Ada loh anime Machi. Ada dulu Jangan Anime anime Machi. punya. Benar, kota. anime. Anime Machi, tapi kan di daerah Jakarta Barat doang deh itu kayaknya sih. Berarti kalian hidup di zaman-zaman Kegelapan. bukan. Ya benar. Gua bukan ke situ. bukan. Maksud gua Garapan ya. zaman-zaman dimana orang yang punya DVD RW itu kaya. Nah, Iyalah. Betul. Iyalah. Betul. Soalnya gua dulu bisnisnya itu. Benar. Enggak salah kok. Mixtape aja bisa diduitin dulu. Iya. Kan bisa kopi. Iya, sampai segitunya. Terus Shifting dua teman lu gimana sekarang kabarnya? Oh, yang satu sadar gitu. udah berkeluarga, apa satu sendiri, maksudnya udah berkeluarga lah, anaknya ada 2. Pensiun nggak? Ya udah. Udah pensiun dari Jepangan gitu maksudnya? Udah. Masih senang, tapi bukan yang udah nggak ya. Iya. Dulu dari dia, dulu yang akut dia dulu juga sama. Iya. Terus udah ada punya istri. Satu lagi masih aktif, tapi di bagian cosplay gitu. Event-event Jepang yang masih aktif. Iya. Ntar kita bahas juga soal event Jepang di Indonesia ya. Gue ingat banget. Gue lagi makan gitu tiba-tiba didatangin aja. Woi Daniel, lu yang nyetel lagu beginian lu ya, anjingnya lu ya. Apa anjing? Dulu kayak kesannya hina Iya, banget. bisa banget gitu loh.